Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi di sini. Kali ini kita punya apa? Ini guys, kita punya kopi guys. Kalian sudah ngopi guys? Kita ngopi dulu guys, biar seger. Iya kan? Hmm, kok pahit? Ya namanya kopi guys. Kopi ya pahit. Oke, kali ini kita kedatangan laptop ini guys. Axio. Lihat kondisinya, lihat kondisinya. Aduh, kenapa ini laptop? Kita geser dulu kopinya. Terlepas sudah guys. Terlepas dari induknya dia. Info yang punya kerusakannya mati. Mati total, tidak bisa nyala. Langsung kita buka begini guys. Kita colok power seperti apa dia responnya. Seperti apa ampernya. Oke. Power kita sudah 19 volt. Semua laptop rata-rata umumnya 19 volt ya guys. Langsung kita colok. Di mana colokannya ini? Di belakang. Oke. 12 mA, 14 mA. Pokoknya intinya laptop itu kalau standby enggak ngecas, baterai kondisi enggak ngecas ya. Itu 14 mA, sekitar 10 mA, sekitar 10 mA. Ya, paling tinggi sekitar 17 18. 10 ke atas sampai 18 mA itu normal, berarti IC powernya bekerja ya guys. Jadi kalau ada kalian colok laptop, colokin powernya terbaca sekitar 10 mA, 15 mA, berarti IC power di laptop ini masih bekerja. Kalau nggak ada tanda-tanda sama sekali, bisa jadi IC power mati, putus sekring. Pokoknya sebelum IC power ada yang putus, entah IC powernya yang putus. Itu kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kalau masih ada tanda-tanda sekitar 10 sampai belasan miliampere, tidak sampai, ya 20 ke bawah lah, sekitar 20 ke bawah, 20 miliampere ke bawah, dia berarti IC power masih bekerja. Kita coba pencet tombol power. Ini tombol powernya, apakah ada respon? Perhatikan ampernya. Tidak ada respon sama sekali guys ya. Apakah kemungkinan kapasitor short lagi seperti video yang kemarin Toshiba L630? Nah, kita lihat aja guys dulu guys, kita bongkar dulu ya kan. Tidak ada respon sama sekali ya kan. Biasanya kalau seperti ini short di jalur 19 volt. Jadi IC powernya bekerja memutus penyebaran jalur 19 volt lewat gerbang MOSFET pertama, MOSFET kedua. Biasanya MOSFET pertama masuk tapi enggak nyebrang. MOSFET pertama itu masih ada 19 volt dari jalur inputnya. Cuman di jalur output MOSFET pertamanya sudah enggak ada 19 voltnya.
biasanya diputus, diprotek oleh IC power. Dia mutus tegangan dari situ. Tegangan dari situ diputus, biasanya ada yang konslet di dalam. Oke, langsung kita cek saja casingnya, kita bongkar. Apakah ada yang short atau ada yang lain? Apakah kapasitor yang short? Kita lihat saja guys. Jadi perbaikan laptop seperti ini gimana guys? Kan ada dua problem ya ini. Problemnya mati total sama engselnya patah. Jadi kita baikin dulu matinya, apakah dia bisa dinyalakan, apakah bisa nyala. Kalau sudah bisa nyala, baru kita lanjut perbaiki engselnya. Kalau kita perbaiki engselnya dulu, ya kalau bisa nyala ya kan. Jadi kita nyalakan dulu. Nanti kalau sudah bisa nyala, baru kita pikirkan apakah bisa diperbaiki engselnya itu. Oke, kita lanjut. Oke, laptop sudah terbuka. Kita lihat dalamnya. Oh, tidak ada RAM-nya sudah ya. Sudah berjamur guys. Ini berarti sudah lama sekali. Ini jamurnya sampai putih-putih ini ya. Kelihatan enggak ini? Itu di pendinginnya ini, di heatsink. Jamurnya sampai. Berarti sudah lama sekali laptop ini tidak tersentuh dan tidak pernah nyala. Biasanya kalau nyala dia ada hangat-hangat, jadi jamur tidak tumbuh jamur. Berarti ini sudah lama sekali tidak nyala. Apakah kita bisa menyalakannya? Kita lihat saja guys prosesnya. Oke, ini penampakan mainboardnya guys. Seperti biasa kalau kondisi kotor seperti ini, banyak jamur. Oh, ternyata RAM-nya dua sisi guys. Di sini ada slotnya, di sini ada slotnya. Berarti RAM-nya memang masih ada ini ya. Seperti biasa kalau banyak jamur, banyak kotor seperti ini, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Kemungkinan bisa jadi kondisi short yang kita cek dengan power supply tadi itu karena kotoran-kotoran ini, karena jamur-jamur, kotoran-kotoran ini. Jadi dia terindikasi short ya. Kemungkinannya bisa jadi seperti itu. Langsung saja kita bersih-bersih. RAM-nya aduh masih DDR2 guys, DDR2 1 giga. Aduh, ini bisa buat apa ya? DDR2 ini kalau kita cari yang di atas 1 giga susah guys. Rata-rata DDR2 ini
1 giga. Kita nyari yang 2 gigaan susah. Ya mungkin adanya di online mungkin ya. Ya maklum laptop sudah lama. Model-model lama ini dia teknologinya masih teknologi lama lah ya. Oke, sekiranya sudah cukup untuk pembersihan debu-debu dan jamur-jamur, atau masih ada lagi kah? Sekalian saja ini karena laptop lama, nggak tahu berapa lama sudah nggak dipakai. Kita bongkar ininya, heatsinknya. Coba tahu ada jamur di dalamnya ya kan. Oke guys, kita coba colok lagi power ya. Kita cek dulu tegangan ini baterai CMOS. Berapa dia tegangan baterai CMOS? 0, alias sudah nggak ada tegangan. Apakah short? Kalau short wassalam, chipsetnya kena. Oh, tapi kalau dari sini nggak kelihatan shortnya guys, karena dari sini masih ada resistor menuju ke chipset, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kalau dari sini. Ini karena kita juga nggak tahu skematiknya. Kita coba lihat apakah ada kelihatan jalur resistor yang menuju. Apa ini guys, kok kayak kena air nih? Apakah jamur-jamur biasa atau jamur, kelihatan tidak di kamera nih? Kita coba pakai mikroskop. Di sini, nah ini ya, ini kena air atau jamur biasa ini ya? Oh, putih-putih seperti ini dia. Apakah itu yang menyebabkan apa namanya, protect, yang menyebabkan IC power protect, ataukah bukan? Kita bersihkan saja guys, yang penting kita bersihkan semuanya sampai bersih, baru kita lanjut. Oke lah, sepertinya sudah cukup. Kita coba colok power lagi. Mana tadi colokannya ini? Kita coba colok. Terlihat ampernya apakah masih sama dengan sebelumnya, sebelum kita bersihkan, sebelum kita bongkar. 12. Apakah ada perubahan?
Sepertinya tidak ada ya, masih 12, 12, 12, 14, 10 gitu ya. Kita cari indikator-indikatornya di mana dia? Ada indikator-indikator apa enggak ini? Jalur apa namanya? Jalur tombol power. Jalur tombol powernya di mana dia? Kita lepas saja tombol powernya, kita sambungkan ke mainboard. Tombol power. Oh, di sini ternyata. Oh, ini dia. Saya kira tadi ada soketnya. Kita coba pencet tombol power. Ih, nyala guys. Duh. Panas, panas, panas. Harus kita pasang heatsink. Ternyata betul guys. Yang menyebabkan no respon, tidak ada respon di pencet tombol power karena kotor dan jamur ya kan. Kelihatan dia sekalian tadi lihat ampernya ya. Kalau enggak lihat ampernya, coba kalian kembali lagi sedikit, itu 1 ampere lebih. Berarti CPU sudah bekerja. Berbeda sebelum kita bongkar tadi ya. Sebelum kita bongkar tadi, kita pencet-pencet tombol power, nggak ada respon sama sekali. Apakah dia masih tampil? Tombol powernya di sini. Tombol power. Casnya di sini. Ini apa aja ini guys? Fleksibelnya apa aja ini? Ada, ini kemungkinan kamera ya. Ini arah kamera, ini arah LCD. Jadi kita ambil yang LCD-nya dulu. Tuh, terus ini, atau jangan-jangan ini LCD-nya, terus kemana dia? Kok di sini ndak ada? Nggak tahu juga kita lah, kita coba aja. Kita coba saja. Kita colok power. Perhatikan ampere. Oke. 12 miliampere itu standar kerja IC power. IC power itu biasanya di dekat charger. Mana charger? Charger baterai di mana dia? Atau udah ada kelihatan di mana dia? Oh, sini nih. Dekat-dekat sini nih. Di balik sini kemungkinan. Biasanya dekat-dekat charger baterai. Coba kita pencet tombol power guys, apakah ada respon? Ini tombol powernya.
ya putih ini. Kita lihat ampernya apakah ada respon, kita pencet. Oke, ada respon. Apakah ada tampil? Kita lihat. Kipasnya apakah nyala? Oke, kipas nyala. Kita tunggu tampilannya, apakah dia tampil. Dan jangan lupa kopinya ya guys. Berhenti tampilannya. Ampernya berhenti ya. Apakah ada pergerakan lagi? Nggak ada ya. Kita coba pencet lagi. Kita lihat ada pergerakan. Nggak mau tampil dia ya. Apakah harus dipasang ini? Baterai CMOS. Kita coba pasang baterai CMOS. Kadang-kadang kalau laptop model lama itu dia minta baterai CMOS guys. Kadang-kadang ya kan, siapa tahu. Baterai CMOS. Kita coba pencet lagi tombol power. Masih sama guys. Berarti kemungkinan BIOS ya, dia gagal gagal loading BIOS ya. Ya kalau BIOS berarti harus kita flash dulu BIOSnya, kita cari dulu apakah kita punya file BIOSnya. Kita cek-cek dulu tegangan chip BIOSnya. Kita cek-cek tegangan chip BIOSnya. 2,8. Apakah kurang ya? Harusnya sekitar 3 kan biasanya ya. 1,2. Nah ini 3,3, harusnya aman sih. 3,3. 3,3. 3,3.
Oh, 3,3 kurang nempel berarti kita tadi. Tegangan chip BIOS aman. Apakah kita punya file BIOS-nya? Kita coba carikan dulu apakah kita punya file BIOS untuk laptop ini. Seri mainboard. Mana ini guys, seri mainboardnya ini guys? Apakah di sini? Di sini masih banyak ini guys. Masih banyak jamur ternyata. Kita cari-cari jamur lagi guys, apakah ada jamur-jamur lain. Kita coba lagi. Ini indikatornya berkedip-kedip ya. Tadi dipasang LCD dia langsung mati. Sekarang indikator ini kedip-kedip. Indikator apa ini? Indikator power ya. Indikator power. Oke guys, berarti sementara itu dulu. Kita cari dulu file BIOS-nya. Kalau kita mau nyari indikator kode kedipan lab ini, nggak tahu ada apa enggak ini. Soalnya kedipannya juga random ya, kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang 1 kali lama. Kemungkinan BIOS. Kita coba cari dulu file BIOS-nya apakah kita punya. Sementara sekian dulu, semoga bermanfaat. Seperti yang kalian lihat tadi ya, awalnya di switch ditekan power ndak bisa, ndak mau ada respon sama sekali. Itu setelah kita bersihkan jamur-jamur dan kotoran dia ada respon. Nah, itu berarti kotoran-kotoran jamur-jamur ini bisa menjadi penyebab laptop tidak ada respon sama sekali, mati total, dipencet power ndak mau nyala. Nah, setelah kita bersihkan ternyata kita pencet power nyala, cuman nyalanya ndak mau tampil ya. Jadi itu dulu yang bisa kita sharing saat ini. Kita coba cari-cari file BIOS-nya. Oke guys, setelah kita cari-cari file BIOS-nya,
Nggak nemu, saya nggak ada. Terus saya cari-cari juga skematik untuk misalkan kemungkinan ada problem lain selain BIOS, misalkan BIOSnya ternyata normal, terus ternyata kita harus ngetrace tegangan LED kedip-kedip tadi itu, kemungkinan juga tegangan tidak stabil ya, dia mau ngangkat powernya ini hampir ngangkat stack, terus tidak kuat ngangkat, mati, jadi nyoba ngangkat lagi, mati lagi gitu ya. Nah itu berarti harus ngetrace komponen yang bermasalah. Nah skematiknya ternyata saya cari juga, saya tidak ada. Terus laptop ini masih pakai DDR2 ya. DDR2 ini RAM DDR2 rata-rata adanya 1 GB. Kalaupun ada yang jual 2 GB atau 4 GB, pasti mahal harganya karena langka kan. Terus Windows 10 itu minimal RAM harus 4 pun itu sudah mepet minimal ya. Jadi misalkan ini laptop dipaksa nyala, otomatis nanti harus menyediakan RAM ini 4 GB DDR2. Terus belum lagi misalkan ada komponen yang perlu diganti, otomatis harus belikan komponen itu. Jadi lumayan juga ininya, biayanya. Dengan pertimbangan itu, kita infokan saja ke yang punya kalau ini ya apa ya, ya kondisinya seperti itulah. Ya kita sama-sama enak, yang punya laptop juga nanti ngerti, kita juga ndak memaksakan harus nyala ini, karena juga kita tahu kalau ini nyala ngangkat Windows 10 pun ya berat, karena memang speknya spek laptop lama. Oke guys, intinya seperti itu. Ada kemungkinan BIOS problemnya, ada kemungkinan tegangan power yang tidak normal, cuman karena ini komponen-komponennya komponen lama, susunan-susunannya masih model lama. Saya kalau tidak pakai skematik masih lumayan menerka-nerka ya kalau seperti ini. Jadi biar sama-sama enak, kita infokan aja ke yang punya kalau kondisinya seperti ini. Dan ya sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.